people in his administration have testified to my character, testified to my honesty. Oh, acting like we just discovered this yesterday. Thank you, Mr. Vice President. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Dan masalah perang adalah masalah yang tidak disukai untuk kita bicara. Karena perang itu dahsyat. Demi paksa stop hilirisasi, kapal induk terbesar Amerika terobos Bali Indonesia, ada apa? Sahabat bagi-bagi, mengerikan, mungkin demi lobi Indonesia soal hilirisasi, Amerika sampai kirimkan kapal induk nuklirnya ke Bali. Atau memang hanya ingin menunjukkan kekuatan besarnya ke Indonesia. Kerjaan Amerika memang menekan negara lain agar tunduk kepadanya. Tapi berbeda dengan Indonesia yang selalu tegas dengan pendiriannya. Pendirian melakukan hilirisasi, terus kencang dan tegak. Walaupun Amerika sampai bawa kapal perang induk nuklir terbesarnya ke Indonesia, Bali, tetapi Indonesia tidak akan goyah menghadapi negara kaliber ini. Negara sekaliber Amerika yang maunya memperalat negara lain. Mungkin negara lain di dunia mau, tetapi berbeda dengan Indonesia yang selalu tegas. Apa maksud sebenarnya Amerika kirimkan kapal induknya ke Bali Indonesia? Bagaimana respon militer Indonesia menghadapi hal ini? Apakah benar untuk menakut-nakuti Indonesia agar stop hilirisasi? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, berita yang mantap dan sedikit bikin jantung deg-degan. Kali ini yang datang dari kapal induk raksasa Amerika, yang tiba-tiba muncul di perairan Indonesia. Kapal induk ini pun adalah kapal induk USS Ronald, yang dikawal oleh 2 kapal penjelajah Amerika. Lantas ada apakah gerangan, tiba-tiba kapal induk Amerika ini ada di Indonesia? Apakah Joe Biden sengaja agar Indonesia stop hilirisasi? Ternyata kapal induk Amerika bertenaga nuklir, yaitu USS Ronald Reagan beserta 2 kapal perusak, sebagai pengawalnya, kini tiba-tiba dikabarkan tengah berada di Indonesia. Mimin kutip dari banyak sumber berita, kapal USS Ronald Reagan CVN-76, dan 2 kapal pengawalnya. Yang sepertinya adalah 2 kapal penjelajah berpeluru kendali, dari Taekwondo USS Antietam CG-54, dan USS Rubes CG-62. Dikabarkan kini telah berlabuh di perairan Nusa Dua Bali Indonesia, pada Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 kemarin. Hal ini pun diketahui dari foto-foto yang secara resmi dibagikan WSTV, dari portal Device, yang merupakan portal resmi untuk foto-foto militer Amerika. Dikatakan bahwa, kunjungan pelabuhan, atau port visit ini pun merupakan kunjungan yang sudah dijadwalkan. Namun USB pun, tidak menjelaskan lebih rinci maksud dari kunjungan tersebut. Terkait hal ini kedua di Instagramnya pun juga turut memposting kedatangan armada kapal induk Amerika ini. Dengan judul Terjang Ombak Laksanakan Waspam Laut 367, dan Kerisin 366, menyambut kedatangan 3 kapal perang Amerika. Sahabat bagi-bagi, dan jika dilihat dari postingan ini, sepertinya kedatangan 3 armada kapal perang Amerika ini pun sudah mendapat izin, dan merupakan bentuk diplomasi militer Angkatan Laut Amerika kepada Indonesia. Oh alah, ternyata bukan karena ingin menyetop hilirisasi. Tapi kita tidak ada yang tahu niat sebenarnya si Amerika ini. Dan perlu kalian ketahui, bahwa USS kapal induk Ronald 76 ini pun merupakan supercarrier bertenaga nuklir ke-9 dari jenis kapal induk kelas 5. Latihan itu dilakukan untuk berlatih menghubungkan jaringan di antara masing-masing kapal Aegis dan berbagi informasi rudal balistik. Melalui latihan tersebut, kami meningkatkan kemampuan taktis dan kemampuan respons bersama untuk pertahanan rudal balistik, kata Kapten Michiaki Mori, Komandan Maya dalam rilis tersebut. Sahabat bagi-bagi, untuk merespon hal ini, bahkan, Kementerian Pertahanan Nasional Cina mengatakan, dalam sebuah pernyataan singkat tentang latihan tersebut, bahwa itu sesuai dengan rencana kerjasama tahunan antara militer Cina dan Rusia. Militer Rusia akan mengirimkan unit angkatan laut dan udara untuk latihan yang diselenggarakan Teater Utara Pela di tengah laut Jepang. Topik latihan ini adalah menjaga keamanan jalur maritim strategis, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat koordinasi strategis antara militer China dan Rusia. Kok bisa antara Amerika, Rusia, dan China latihan bersama?
padahal mereka sedang berkonflik besar di medan perang. Selanjutnya, pemerintah Cina mengatakan bahwa latihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta menanggapi berbagai tantangan keamanan. Menurut keterangan tersebut, Rusia belum mengindikasikan kapal dan unit udara mana yang akan dikirimnya. Sementara itu, kapal tempur littoral USS Jackson Elsis 6 tiba di Australia pada Senin sebagai bagian dari latihan Kemitraan Pasifik 2023 yang dipimpin Angkatan Laut Amerika. Menurut unggahan Facebook dari akun resmi kapal tersebut, kehadiran Jackson di kawasan tersebut menjadikannya untuk pertama kalinya Angkatan Laut AS mengerahkan 4 Elsis di Indo-Pasifik. Sahabat bagi-bagi, ternyata Amerika kirimkan kapal hidup nuklirnya bukan untuk menyetop hilirisasi Indonesia, tapi itu bisa jadi karena Amerika adalah negara kaliber yang sering menekan negara berkembang. Indonesia sudah siap dengan berbagai resiko soal hilirisasinya. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!